Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Rizky Alrawayan dengan NIM 21051214040 dari Prodi Sistem Informasi kelas 2021B. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis memori komputer. Mungkin selama ini kita mengira bahwa memori di komputer hanyalah sekadar RAM dan juga hard disk. Padahal selain RAM dan hard disk, masih ada jenis memori lain yang ada dalam PC seperti SD-RAM, lalu flash disk, dan juga lain-lain. Pada dasarnya, memori secara fisik yang digunakan pada komputer dan juga laptop dibagi menjadi dua bagian, yaitu internal dan juga eksternal. Lalu, apa itu memori komputer? Memori adalah perangkat atau sistem yang digunakan untuk menyimpan informasi untuk penggunaan langsung dalam komputer atau perangkat keras, komputer, dan perangkat elektronik digital yang terkait. Apa saja memori komputer itu? Ada dua, yaitu memori internal dan juga memori eksternal. Untuk mengetahui apa saja yang termasuk memori internal, jadi memori internal adalah memori yang disimpan secara langsung oleh bagian prosesor. Fungsi utama dari memori internal adalah sebagai pengingat data-data atau program-program yang pernah digunakan saat komputer atau laptop sedang dijalankan. Jadi, misal kita menggunakan laptop, lalu laptop kita matikan. Lalu ketika kita nyalakan lagi, jam tetap sesuai dengan WIB atau WIT, atau sesuai dengan jam saat itu. Itu karena di dalam laptop tersimpan memori. Jadi itu adalah contoh memori. Lalu apa saja memori internal itu? Yang pertama, contohnya adalah ROM atau Read Only Memory. Read Only Memory adalah istilah untuk media penyimpanan data pada komputer. ROM sifatnya permanen, artinya program atau data yang disimpan di dalam ROM tidak akan mudah hilang atau berubah meskipun aliran listrik dimatikan. Menyimpan data pada ROM tidak dapat dilakukan dengan mudah, tetapi mencetak data dari ROM dapat dilakukan dengan mudah. Biasanya program atau data yang ada di dalam ROM diisi oleh pabrik yang membuatnya. ROM biasanya digunakan untuk menyimpan firmware atau piranti perangkat lunak yang berhubungan erat dengan piranti keras. Salah satu contoh ROM adalah ROM BIOS yang berisi program dasar sistem komputer untuk mengatur atau menyiapkan semua peralatan atau komponen saat komputer dinyalakan. ROM modern didapati dalam bentuk IC, persis seperti media penyimpanan lainnya seperti RAM. Untuk membedakannya, perlu membaca teks yang tertera pada IC-nya. Biasanya dimulai dengan nomor 27XXX. Angka 27 menunjukkan jenis ROM. XXX menunjukkan kapasitas dalam kilobit. ROM ini mempunyai peranan yang sangat penting untuk keperluan booting. Sesuai dengan namanya read only, maka data yang ada di dalam ROM ini tidak dapat diubah, melainkan hanya bisa dibaca saja. Alasan mengapa data tersebut tidak bisa diubah maupun dihapus adalah karena data tersebut berisi informasi kode yang membuat komponen-komponen dalam komputer ataupun laptop bisa berkomunikasi dan berjalan sebagaimana mestinya. Lalu ada CMOS atau Complementary Metal Oxide Semiconductor. CMOS atau Complementary Metal Oxide Semiconductor merupakan perangkat keras yang berbentuk mirip baterai. Benda kecil yang satu ini terletak pada motherboard komputer. Pada dasarnya, fungsi utama dari benda ini adalah untuk memberi pengaturan waktu, tanggal, dan lain-lainnya, sehingga bisa tetap tersimpan sekalipun komputer dimatikan. Selain itu, masih ada beberapa fungsi CMOS yang masih belum diketahui. Biasanya penggunaan baterai CMOS sekitar 6-7 bulan. Jadi setelah 6-7 bulan, baterai CMOS harus diganti supaya tetap bisa menyimpan informasi BIOS dan juga menyimpan data tanggal dan juga waktu. Lalu ada DRAM atau Dynamic Random Access Memory. DRAM merupakan jenis RAM yang sering digunakan penyelenggaraan oleh CPU. Fungsi dari DRAM ini adalah menjaga memori pada RAM tidak cepat menghilang sehingga dapat digunakan secara terus-menerus. DRAM juga singkatan dari Dynamic RAM. Lalu ada RAM atau Random Access Memory. Secara definisi, RAM adalah tempat untuk menyimpan data sementara ketika komputer atau laptop sedang dijalankan dan dapat diakses secara acak. Sedangkan secara harfiah, RAM adalah tempat penyimpanan memori sementara ketika komputer tengah digunakan.
Jadi memori penyimpanan RAM memang bersifat tidak permanen. Artinya ketika komputer mati, RAM akan kembali kosong dan akan terpakai setelah dinyalakan kembali saat beraktivitas. Sebagai contoh, ketika mengetik sebuah dokumen menggunakan Office, kemudian ditutup tanpa menyimpan terlebih dahulu, data akan hilang. Nah, dokumen yang diketik akan tersimpan di dalam memori RAM, dan kita bisa membuka dokumen tersebut melalui history terakhir dari Microsoft Word tadi. Lalu ada SDRAM atau Synchronous Dynamic Random Access Memory. SDRAM merupakan sebuah jenis memori komputer dinamis yang digunakan dalam PC pada tahun 1996 hingga 2003. SDRAM juga merupakan salah satu jenis dari memori komputer kategori solid state. SDRAM pada awalnya berjalan pada kecepatan 66 MHz untuk dipasangkan dengan prosesor Intel Pentium Pro atau Intel Pentium MMX atau Intel Pentium II, dan terus ditingkatkan menjadi kecepatan 100 MHz atau dipasangkan dengan Intel Pentium III atau AMD Athlon, hingga mentok pada kecepatan 133 MHz, dipasangkan dengan Intel Pentium IV dan AMD Athlon atau Duron. Popularitasnya menurun saat DDR SDRAM yang mampu mentransfer data 2 kali lipat SDRAM muncul di pasaran dengan chipset yang stabil. Setelah itu, akibat produksinya yang semakin dikurangi, harganya pun melonjak tinggi. Dengan permintaan pasar yang masih banyak, dengan kapasitas yang sama dengan DDR SDRAM, harganya berbeda kira-kira 150.000 sampai 250.000. Lalu ada cache. Cache adalah komponen perangkat keras atau perangkat lunak yang menyimpan data sehingga permintaan di masa mendatang untuk data tersebut dapat dilayani dengan cepat. Data yang disimpan dalam cache mungkin merupakan hasil dari penghitungan sebelumnya atau salinan data yang disimpan di tempat lain. Sebuah cache hit terjadi ketika data yang disimpan atau diminta dapat ditemukan di cache lain. Sementara cache miss terjadi jika tidak bisa. Cache hit disajikan dengan membaca data dari cache yang lain, yang lebih cepat daripada menghitung ulang atau membaca dari penyimpanan data yang lebih lambat. Dengan demikian, semakin banyak permintaan yang dapat dilayani dari cache, semakin cepat kinerja sistem. Agar hemat biaya dan memungkinkan penggunaan data yang efisien, cache harus relatif kecil. Namun demikian, cache telah membuktikan dirinya di banyak area komputasi karena aplikasi komputer biasa mengakses data dengan tingkat lokalisasi referensi yang tinggi. Pola akses tersebut menunjukkan lokalitas temporal, di mana data yang telah diminta baru-baru ini, dan lokalitas spesial, di mana data yang diminta disimpan secara fisik dekat dengan data yang telah diminta. Setelah mengetahui memori internal yang ada di PC, berikutnya kita akan mempelajari tentang external memory. Jadi, memori eksternal itu apa? Memori eksternal adalah memori yang fungsinya sebagai perangkat tambahan atau pendukung dari komputer. Selain itu, fungsi dari memori eksternal ini adalah sebagai penunjang untuk membuka software, aplikasi, maupun file-file yang ada di dalam komputer. Beberapa contoh dari memori eksternal, yang pertama adalah hard disk. Mungkin banyak yang mengira bahwa memori internal hard disk itu adalah memori internal. Padahal jika dilihat dari sisi definisinya, hard disk termasuk ke dalam golongan memori eksternal. Hard disk adalah komponen perangkat keras yang menyimpan semua konten digital, seperti foto, video, program, referensi aplikasi, dan sistem operasi. Mewakili konten digital yang disimpan di hard disk dapat berupa eksternal atau internal. Semuanya yang dapat disimpan di hard disk diukur berdasarkan ukuran file. Dokumen atau teks biasanya berukuran sangat kecil, sedangkan foto berukuran besar, musik berukuran lebih besar, dan video berukuran terbesar. Hard disk akan menentukan ukuran file digital dalam satuan MB atau MB, GB atau GB, dan juga terabyte atau TB. Yang kedua adalah floppy disk atau disket. Sebelum adanya flash disk, dulu alat untuk memindahkan file secara portable adalah menggunakan floppy disk atau biasa disebut disket. Disket ini berbentuk persegi panjang dengan adanya cakram di dalamnya. Fungsi disket sendiri adalah sebagai alat untuk menyimpan data yang dapat dibawa kemana-mana. Ukuran memori dari disket biasanya tidak lebih dari beberapa MB saja.
Di tahun 1971, IBM mempersembahkan memori disk pertama, yang kemudian terkenal dengan nama floppy disk atau disket. Floppy yang pertama adalah disk plastik yang dilapisi besi magnetik oksida. Data ditulis dan dibaca dari permukaan disk. Namun floppy diambil karena sifatnya yang fleksibel. Lalu selanjutnya contoh memori eksternal adalah flash disk. Flash disk merupakan hasil pembaruan dari floppy disk dengan ukuran yang bermacam-macam dari sedang hingga kecil. Flash disk kini lebih banyak digunakan oleh masyarakat. Fungsi dari flash disk sendiri sama dengan floppy disk, yakni sebagai alat penyimpanan data yang dapat dibawa kemanapun. Dari segi ukuran pun, flash disk jauh lebih besar dari floppy disk. Bahkan kini sudah ada yang mencapai 1 terabyte. Selanjutnya yang terakhir adalah compact disk. Compact disk atau CD juga salah satu memori eksternal yang digunakan pada komputer. Fungsi dari CD adalah sama dengan flash disk atau disket, yakni sebagai alat untuk menyimpan file dan dapat dibawa kemana saja. Selain CD, ada juga DVD, yang perbedaannya hanyalah dari sisi kapasitas memorinya saja. Pada DVD, kapasitas memorinya jauh lebih banyak dibandingkan CD. Kadang, DVD bisa berukuran sampai 4 GB, tapi CD hanya maksimal 700-800 MB, tidak sampai 1 GB. CD pertama kali ditemukan pada 1982 yang kemudian mendapatkan puncak penjualannya sekitar tahun 2000, di mana penjualan CD mencapai angka yang sangat fantastis, yaitu 2.445 juta piringan atau keping. Memang salah satu yang menjadi kelemahan dari compact disc adalah kualitas suaranya yang tidak sebagus yang dihasilkan oleh kaset pita, yang memang merupakan standar dari suara sinus secara murni. Namun ia berperan sebagai tangga yang berasal dari hasil perubahan antara sinyal digital menjadi sinyal analog. Bahkan yang digunakan untuk membuat compact disc ini adalah plastik polikarbonat yang memiliki ketebalan mencapai 1,2 mm. Untuk berat dari CD kira-kira mencapai 15-20 gram. Tapi kekurangan dari CD ini ialah ia harus memiliki tempat yang aman supaya tidak pecah dan juga bagian bawahnya tidak tergores. Pada hard disk, di dalamnya juga terdapat piringan seperti CD. Ia dilapisi dengan baja yang aman. Jadi, kesimpulan dari penggunaan memori internal dan eksternal pada PC dan laptop ialah sejauh mana kegunaan dari memori tersebut. Ada memori yang bersifat permanen, ada juga yang semi permanen. Contoh dari memori internal tadi adalah ROM atau read only memory yang hanya bisa dibaca. Lalu ada CMOS atau complementary metal oxide semiconductor yang berbentuk mirip baterai yang harus diganti setiap 6-7 bulan. Lalu ada dynamic random access memory atau DRAM. Lalu ada random access memory atau RAM yang sangat penting untuk menyimpan data sementara. Lalu ada SDRAM atau Synchronous Dynamic Random Access Memory atau SDRAM. Lalu ada CAC yang berfungsi sebagai penyimpanan data-data supaya untuk selanjutnya data yang di loading tidak terlalu berat. Lalu ada memori eksternal, contohnya adalah hard disk. Yang hard disk sebenarnya ada dua, hard disk internal dan juga hard disk eksternal. Lalu ada floppy disk yang sekarang sudah tidak zaman digunakan karena sangat jarang orang menggunakan floppy disk. Kebanyakan sudah menggunakan flash disk atau hard disk eksternal atau SSD eksternal. Lalu ada flash disk. Flash disk yang orang-orang sangat sering gunakan. Walaupun orang sudah memiliki memori yang sangat besar, tapi ia tetap menggunakan flash disk sebagai penunjang
kebutuhan hariannya. Lalu ada compact disc atau CD. Lalu itu saja. Terima kasih yang dapat saya sampaikan. Bila kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.